menjalani kehidupan yang saleh di dunia yang jahat. Orang yang saleh mengutamakan kerohanian di atas keinginan dan nilai-nilai duniawi, menjalani kehidupan selaras dengan firman dan perintah Tuhan. Sedangkan orang duniawi memiliki pola pikir kedagingan, berfokus pada keinginan egois dan nilai-nilai duniawi. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Berpikiran kedagingan merupakan pola pikir yang termakan oleh keinginan daging kita. Sifat bawaan yang penuh dosa, yang tidak mempertimbangkan firman Tuhan. Sedangkan berpikiran rohani berarti menyelaraskan pikiran dan tindakan dengan bimbingan Roh Kudus. Pikiran duniawi tidak hanya tentang keinginan fisik atau sensual, tetapi menggali lebih dalam, menyoroti mentalitas yang berlabuh pada nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai duniawi ini sering terwujud sebagai materialisme, pengejaran kesenangan dan kehidupan berdosa yang tiada henti, dengan mengorbankan integritas moral dan mengutamakan kenikmatan sesaat dibandingkan kebajikan yang bertahan lama. Pola pikir ini juga melahirkan sifat mementingkan diri sendiri, fokus yang meluas pada kebutuhan diri sendiri, ambisi, dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Keasyikan pada diri sendiri tidak hanya membebani hubungan antar pribadi, tetapi juga merupakan faktor utama dalam keretakan perkawinan, menyebabkan perceraian karena ketidakmampuan untuk berkompromi atau mempertimbangkan kesejahteraan pasangannya. Ini adalah salah satu masalah besar dalam masyarakat kita. Orang saleh mengutamakan nilai-nilai kekal dan hidup dengan penuh kesengajaan, merefleksikan ajaran Tuhan secara praktis. Kesalehan ditentukan oleh ketaatan pada perintah-perintah Tuhan dan cerminan karakter Tuhan, dan berusaha untuk menghormati dan menyenangkan Dia dalam segala aspek kehidupan. Orang-orang beriman tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi berusaha untuk diubahkan melalui pembaharuan pikiran mereka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dalam 1 Korintus 2 dan 3, Paulus menjelaskan bahwa ada 4 jenis manusia, yaitu manusia duniawi, 1 Korintus 2 ayat 14, manusia rohani, 1 Korintus 2 ayat 15, bayi dalam Kristus, 1 Korintus 3 ayat 1, dan manusia daging, 1 Korintus 3 ayat 3. Manusia duniawi tidak akan atau menerima hal-hal dari Allah karena ia menganggapnya sebagai kebodohan, 1 Korintus 2 ayat 14. Meskipun manusia duniawi dapat memahami kata-kata yang ia dengar, ia tidak dapat menilainya dengan benar karena penilaian tersebut bersifat spiritual. Sebaliknya, manusia rohani menilai segala sesuatu, 1 Korintus 2 ayat 15. Artinya, ia dapat memahami atau mengevaluasi dengan benar hal-hal dari Allah karena mereka melihat secara rohani. Hal yang tidak dimiliki oleh manusia duniawi tetapi dimiliki oleh manusia rohani adalah pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Orang percaya yang matang dalam Kristus adalah manusia rohani yang hidup dan memiliki cara berpikir yang baru. Manusia rohani menilai segala sesuatu karena ia sekarang memiliki pikiran Kristus. Manusia duniawi menganggap hal-hal dari Allah sebagai kebodohan dan menolak memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus. Bayi dalam Kristus, 1 Korintus 3 ayat 1, adalah mereka yang baru lahir kembali. Mereka baru mengenal Kristus dan baru mempelajari hal-hal dari Allah. Oleh karena itu, mereka mungkin terlihat seperti orang duniawi kadang-kadang, tidak menggunakan pikiran Kristus dalam pemikiran mereka sendiri. Meskipun bayi telah baru lahir dan memiliki roh yang baru, ia belum belajar untuk menilai segala sesuatu atau menggunakan pemikiran Kristus yang sekarang dimilikinya. Manusia daging, 1 Korintus 3 ayat 3, sering bertindak seperti bayi,
hanya saja tanpa alasan yang jelas. Bayi diharapkan berperilaku seperti bayi, karena memang demikianlah adanya. Manusia daging atau manusia jasmani belum bertumbuh sebagaimana mestinya. Dia seharusnya sudah melewati masa bayinya dan tumbuh menjadi dewasa. Namun pertumbuhannya terhambat. Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka berpikir dan berperilaku seperti manusia jasmani. 1 Korintus 3 ayat 3. Padahal mereka seharusnya berpikir seperti manusia rohani yang menghakimi atau membedakan segala sesuatu. Mereka berjalan seperti manusia biasa dan bukan seperti orang yang memiliki pikiran Kristus. Ketidakdewasaan ini tidak dapat dibiarkan dan terlihat dalam pemikiran dan perilaku mereka. Mereka melampaui apa yang tertulis dalam kitab suci, menjadi congkak dan salah menilai. 1 Korintus 4 ayat 6. Mereka menilai dengan sangat buruk, sehingga mereka terlibat dalam perbuatan amoral yang mengerikan, dan bukannya berkabung. Mereka justru bersikap angkuh karenanya. 1 Korintus 5 ayat 1 hingga 2. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh siapapun. 1 Korintus 2 ayat 15. Dengan kata lain, orang yang memiliki roh Allah dapat memahami hal-hal dari Allah dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia duniawi yang belum percaya. Sementara itu, manusia rohani seringkali tidak dipahami oleh manusia duniawi. Mereka yang tidak memiliki roh tidak dapat menghargai atau benar-benar memahami motif, pandangan dunia atau karakter orang rohani. Manusia rohani memiliki pikiran atau pemikiran Kristus, dan itu merupakan misteri bagi mereka yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali dan sekarang dapat berpikir sesuai dengan desain yang telah Allah rencanakan. Kita tidak lagi menjadi manusia duniawi yang rohnya tidak hidup. Kita harus melewati masa bayi dan menuju kedewasaan. Kita seharusnya berpikir dan bertindak seperti manusia rohani, karena itulah yang kita miliki sekarang. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus, kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Efesus 4 ayat 1. Kita seharusnya tidak berjalan seperti orang duniawi, fokus pada keinginan daging kita. Sebaliknya, kita harus menggunakan pemikiran Kristus dan tumbuh menuju kedewasaan, hidup dalam kehidupan yang baru. Seperti yang ditegaskan Paulus kepada orang-orang Korintus, kita seharusnya menunjukkan penilaian dan pemahaman seperti Kristus, karena kita memiliki pikiran Kristus.